Itu nih hiburan je pun, takkan koyak, sampai call anggota DPR, untuk menghadapi seorang jantung pisang. Mak Garang, aman mental aman Jom ngopi. Menuduh tanpa bukti bisa dipenjara. Jika tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka bisa dianggap sebagai fitnah yang merupakan tindak pidana. Tidak sedikit orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaides, bahkan ada juga yang menikah di sana, atau ada pula yang menjadi pelarian di negeri Malaides, akibat kasus korupsi. Namun ada warga Indonesia yang bekerja di negeri Malaides tiba-tiba membuat sebuah konten perbandingan antara kedua negara. Akan tetapi yang ditunjukkan tentang negeri Malaides hanya mengenai kebaikan, mengenai kebersihan, kekayaan, dan hal-hal positif lainnya. Sedangkan jika tentang negara Indonesia, selalu saja yang ditunjukkan olehnya adalah hal-hal buruk, hal-hal yang negatif, yang seolah-olah tidak ada hal positif sama sekali dari Indonesia, meskipun Indonesia adalah negara tanah kelahirannya sendiri. Padahal semua negara itu memiliki hal-hal positif dan hal negatif, tidak ada negara yang keseluruhannya adalah positif, begitupun sebaliknya. Dan negeri Malaides pun juga banyak hal-hal yang negatif, akan tetapi oleh orang-orang yang bertipe penjilat, tetap saja memandang negeri Malaides adalah sebuah negara yang istimewa, yang di mata mereka tidak ada cacatnya sama sekali. Maka tidak salah jika mereka disebut sebagai penjilat. Dan ternyata ada yang viral dari salah satu penjilat negeri Malaides, yaitu si jantung pisang, dikarenakan kelakuannya sangatlah overdosis sebagai pemuja dan penjilat negeri Malaides. Sang penjilat negeri Malaides begitu pintarnya merendahkan negara Indonesia, atau merendahkan suatu wilayah yang ada di Indonesia, bahkan sang penjilat begitu pintarnya merendahkan suku-suku yang ada di Indonesia, yang katanya, tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya sama sekali. Sontak masyarakat Indonesia yang mengetahui kelakuan wanita sang penjilat Malaides merasa geram olehnya. Kau ada tengok tak perangai-perangai orang kampung kau, orang-orang Tanjung Balai? Jangan-jangan keluarga engkau pun ada di situ, adik engkau, mak engkau, ayah engkau, Coba kau tengok, perangai orang kampung kau rakus sangat, Mangga, mango, mango yang dah dimusnahkan oleh penguat kuasa di Indonesia, mango-mango tu dah ditanam, dimusnahkan, disiram dengan cecair agar cepat busuk, mango-mango ilegal dari Thailand. Coba tengok orang-orang Tanjung Balai begitu menunjukkan kerakusannya dia gali balik mango-mango tu tau, dia bawa balik ke rumah. Memang macam tu perangai orang kampung kau, Mak Garang. Memang macam tu macam kau juga kan perangai dia tak malu Bagilah ulasan sikit tentang video tu Coba kau tengok dia gali balik mango tu memalukan betul lah. Alah, sikit je tu pun dah koyak Janganlah koyak. Ini hiburan je TikTok ni hiburan je pun, takkan koyak sampai call anggota DPR untuk menghadapi seorang jantung pisang. Mak Garang, aman mental aman Jom ngopi. Apa yang kita banggakan dari suku-suku di Indonesia tu? Apa yang boleh dibanggakan dari suku-suku di Indonesia sekarang? Hati-hati, jangan asal tuduh. Menuduh tanpa bukti bisa dipenjara. Jika tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka bisa dianggap sebagai fitnah yang merupakan tindak pidana. Warga negara Indonesia bertinggal di Malaysia sebagai dipisah suami dipisah suri rumah, ibu rumah tangga. Di sini saya keberatan dengan statement-statement yang seorang TNI atau TKI pekerja di luar negeri yang bernama Jantung Pisang, yang selalu dalam 10 tahun kebelakangan ini, dan saya mengenal dia 3 tahun kebelakangan ini, dia memang selalu memburukkan Indonesia dengan beralasan mengkritisi atau mengkritik pemerintah Indonesia. Tapi menurut pandangan saya, itu bukan mengkritik. Selalunya dia mengeluarkan ujahan, hinaan, cacian, makian. Terutama lagi kalau dia tentang TKI, selalu menghina PMI pekerja, membilangkan kita binatang di Malaysia, selalu membilangkan pekerja PMI atau TKI luar negeri Malaysia, selalu dihina, membilangkan TKI, pendatang haram itu binatang. Terus kalau apa-apa yang terjadi tentang kes pembunuhan di Malaysia atau melanggar undang-undang Malaysia, dia tidak pernah merekod itu, atau dia selalu berujar
sangat sayangkan kepada si jantung pisang ini. Kalau saya membuat kebajikan di Malaysia, selalu saya dihina. Bahkan saya mau ditangkap memandikan jenazah. Yang saya urus itu adalah jenazah Indonesia. Orang Indonesia yang bertinggal di Malaysia. Selalu saya bantu dengan mengurus kepulangan mayat. Tapi saya selalu dihina oleh si jantung pisang beserta kru-krunya yang ada di Malaysia. Dampaknya kepada warga Indonesia yang ada di sana, khususnya Tanjung Balai, itu bagaimana sejak ada video ini? Sejak datangnya si jantung pisang ini, kami selalu dihina orang tempatan segelintir orang Malaysia, mencaci dan menghina kami sebagai warga Indonesia bertinggal di Malaysia. Terutama kalau kami berlaki sama orang Malaysia, kami dikatakan tim jantung pisang. Juga warga Malaysia segelintir atau individu orang Malaysia mengatakan kami pelacur. Kami jual diri dulu baru dinikahi orang Malaysia. Lalu si jantung pisang mengiyakan selalu isu-isu inilah. Maka kami tidak terima. Karena kami, walaupun kami merantau di negeri orang, tapi kami tetap menjaga nama dua baik negara ini. Bagi kami Malaysia itu bagus, bagi kami Indonesia itu bagus. Itulah kelakuan wanita sang penjilat negeri Malaides yang telah viral, yang membuat para emak-emak Indonesia geram olehnya. Mengapa harus ada orang Indonesia yang bekerja di negeri Malaides yang dengan bangganya merendahkan negara Indonesia? Sedangkan Indonesia adalah negara tanah kelahirannya sendiri. Namun mengapa jika orang-orang Indonesia yang bekerja di negara lainnya, tidaklah demikian? Meskipun mereka tahu, bahwa begitu banyak permasalahan yang terjadi di negara Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan negara tempat mereka bekerja, pastinya sangat membuat mereka merasa malu. Namun mereka tidaklah memiliki pemikiran untuk menghinakan negara Indonesia, negara tanah kelahirannya sendiri. Warga Indonesia yang bekerja di negeri Malaides, yang sudah menjadi seorang penjilat, seolah-olah mereka bukanlah warga Indonesia. Atau mungkin ibarat ketika mereka bercermin, mereka merasa bahwa itu bukanlah dirinya. Mungkin mereka merasa dirinya mirip seperti artis Korea, atau yang lainnya. Sehingga mereka dengan mudahnya menghina negara Indonesia dan merendahkan masyarakat Indonesia. Dan para emak-emak yang ada di Indonesia, sangat merindukan kehadiran sang penjilat negeri Malaides si jantung pisang. Entah tahu apa yang akan dilakukan para emak-emak ketika kelak bertemu dengan sang penjilat negeri Malaides si jantung pisang. Sang penjilat negeri Malaides si jantung pisang, sangat luar biasa, karena telah membuat para emak-emak yang ada di Indonesia menunggu dan menanti-nanti kedatangannya di Indonesia. Semua itu akibat narasinya yang sangat luar biasa, yang katanya mengkritik pemerintah. Tapi nyatanya, yang tampak malah menghina negara Indonesia, serta merendahkan masyarakat Indonesia. Ya, memang, negara Indonesia sedang mengalami berbagai macam permasalahan, dan permasalahan tersebut tidak bisa langsung sekaligus terselesaikan. Akan tetapi, satu persatu permasalahan itu pun dapat terselesaikan, dan dapat dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun permasalahan yang baru pun turut bermunculan. Namun bukan berarti kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghina negara Indonesia, dan merendahkan masyarakat Indonesia. Hanya akibat tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia, sehingga bekerja di negara lain, lalu dengan mudahnya menghina negara Indonesia, negara tanah kelahiran sendiri, bahkan dengan bangganya merendahkan masyarakat Indonesia. Apakah semua itu hanya demi bisa mendapatkan simpati dari orang-orang di negara tempat kalian bekerja, atau demi ingin mendapat dukungan dari orang-orang yang tidak suka terhadap negara Indonesia, serta yang tidak suka dengan masyarakat Indonesia? Jika demikian, sungguh amat sangat memalukan. Dan para sang penjilat negeri Malaides, sudah tak pantas lagi disebut sebagai warga negara Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.